Baik, argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri yang terhormat, saya, Abi dari tim Pro akan menyampaikan argumen Dewan ini kenapa kami akan memilih dunia di mana teknologi Lano untuk ada. Tapi sebelum kita mulai argumennya, mari kita cover dulu teknis dari musik ini. Pertama, apa itu Lano? Lano adalah teknologi yang memungkinkan orang tua untuk memiliki akses penuh terhadap isi otak anak, termasuk perasaan, pikiran, dan juga cara tingkah laku mereka. Baik, aktor dari argumen ini ada 3, yaitu orang tua, anak dari orang tua tersebut, dan juga penjual atau distributor dari teknologi Lano. Nah, kita masuk dulu ke beban yang akan saya buktikan di argumen ini, yaitu membuktikan gimana manfaat Lano ini jauh lebih besar daripada kekurangannya, serta membuktikan implikasi moral dan dari mengetahui isi pikiran anak sebelum 18 tahun. Nah, argumen pertama dari kenapa Dewan ini menyetujui ada Lano di dunia ini, pertama adalah dunia ini akan secara kolektif memiliki pemahaman yang jauh lebih besar terhadap cara pikir anak. Mungkin saat awal-awal teknologi Lano ini disebarkan, orang tua mungkin akan kaget akan atas isi pikiran dan perasaan yang dialami oleh seorang anak. Tetapi lama-kelamaan, satu dunia ini akan secara kolektif mengerti pola pikir dan cara bekerja otak anak tersebut. Jadi, secara keseluruhan ini akan meningkatkan pemahaman orang tua di seluruh dunia dan akan menyebabkan uh, akan menyebabkan edukasi parenting yang jauh lebih besar. Orang tua akan jauh lebih memahami, oh anak tuh memang seperti ini cara pikirannya, anak itu memang seperti ini tingkah lakunya. Jadi lama kelamaan orang tua akan semakin toleran atas isi pikiran anak dan tahu cara menghandle perasaan anak tersebut. Kedua, teknologi ini akan jauh meningkatkan keamanan anak berkali-kali lipat. Jadi mohon maaf, content warning pedofilia ini akan mencegah anak-anak untuk diculik atau dirampok dan juga situasi-situasi bahaya yang lain. Contohnya seperti ini. Jika terjadi pencurian anak bisa transmisi pikiran dan perasaan cemas ke orang tuanya, menyatakan bahwa mereka sekarang sedang dicuri. Ini akan memberitahu orang tuanya dan orang tuanya tentu bisa memanggil memanggil pihak-pihak otoritas seperti polisi untuk menangkap pelaku tersebut. Jadi apa dampak dari hal ini? Ini akan membuat perubahan sistemis di mana pencuri atau pedofil tidak akan berani untuk mencuri anak lagi karena potensi anak itu memiliki chip Lano di dalam kepalanya. Ini juga mencegah anak-anak yang tidak memiliki chip di kepalanya. Karena apa? Karena cara kerjanya mirip seperti vaksin. Jadi herd immunity. Herd immunity adalah di mana jika beberapa orang memiliki imunitas terhadap suatu kasus, orang-orang lain yang tidak memiliki imunitas itu pun akan tetap terproteksi. Jadi mereka tidak akan berani mencuri anak karena ada potensi yang anak yang dicuri itu memiliki chip Lano. Jadi mereka akan takut untuk berani menangkap anak orang karena potensi untuk mereka ketangkep dan dipenjara tinggi. Jadi mereka tidak akan berani mencuri. Jadi ini sebagai teknologi preventatif yang sangat efektif dalam penggunaannya. Nah, 3, kita akan menghadapi argumen-argumen yang tentunya akan dibawa oleh tim lawan. Tentunya tim lawan akan mengatakan bahwa orang tua abusif atau controlling bakal menggunakan teknologi ini untuk monitoring isi pikiran anak, dan ini akan malah memperparah orang tua yang memiliki sifat abusif seperti itu. Nah, respon dari dewan kami adalah teknologi Lano ini dapat kita distribusikan secara hati-hati. Bagaimana orang tua abusif atau controlling harus mengambil tes psikologi dan tes kestabilan mental dan juga tes parenting sebelum dapat menanam teknologi ini. Jadi kita harus memastikan dulu bahwa pengguna teknologi ini orang tuanya memang sudah mengerti cara kerjanya dan mengerti apa yang akan mereka lakukan dengan teknologi ini. Jadi kita juga bisa mengimplementasikan di mana orang tua harus melalui check up secara reguler
untuk memastikan kestabilan mental dari orang tua dan kestabilan mental dari anak tersebut. Kita juga kita juga dapat eh, memberikan edukasi setelah mereka menanam chip nano, tentang bagaimana kita harus memberikan edukasi intensif tentang bagaimana dampak dari chip ini terhadap orang tua dan anak, cara menangani perasaan anak yang mungkin bakal muncul dalam masa pertumbuhannya, dan cara merespon terhadap pikiran dan perasaan anak tersebut. Ini akan hasilnya ini akan mendalami pemahaman orang tua di seluruh dunia tentang cara parenting anak, dan ini akan meningkatkan kualitas parenting di seluruh dunia. Nah, kita juga tim lawan pasti akan memberikan argumen tentang bagaimana anak pas sudah memiliki kesadaran diri umur sekitar remaja, yaitu 12 sampai 17 tahun, akan memiliki kesadaran dan akan marah terhadap orang tuanya karena mereka menanamkan chip ini tanpa konsensus mereka. Nah, ini perasaan yang sangat wajar, namun kita dapat mengatasinya atau menanggulanginya dengan program edukasi yang sudah saya katakan tadi, di mana kita dapat mengajarkan orang tua bagaimana cara memberitahu anak tentang chip yang ada di kepala mereka, dan juga memberitahu orang tua dengan bagaimana cara menangani skenario tersebut. Jadi di sini uh, kita akan memberikan edukasi terhadap orang tua cara menangani kasus tersebut. Baik, sekian argumen dari Dewan saya. Terima kasih, Bangga.